program of Tourism Village integrates local accommodations, attractions, and complementariness under village governance with local wisdom. This program has proven to elevate the livelihood of villages communities as it is shown in Penglipuran Tourism Village in Bali, where it generated more than 1.45 million US dollars of revenues in 2020. Saya, sebagai salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang secara lokasi memang berdekatan dengan Kabupaten Bandung Barat, melihat memang adanya potensi desa wisata, namun juga terdapat ancaman kebencanaan di sana. Salah satu desa dari Kabupaten Bandung Barat, yaitu Desa Cikahuripan. Desa Cikahuripan sendiri memang mempunyai potensi desa wisata, namun juga terdapat ancaman kebencanaan karena di dekat sana ada sesar Lembang. Desa Cikahuripan, sebuah desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nama Cikahuripan diambil dari salah satu nama sumber mata air keramat yang keluar dari kaki Gunung Tangkuban Perahu yang berarti Cai Hurip. Desa ini memiliki luas sebesar 747 hektar dengan dominasi lahan berupa pertanian dan perkebunan. Di balik kemajuan Desa Cikahuripan terdapat struktur organisasi pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, beberapa kaur dan kasih, dan kepala dusun yang menjalankan roda pemerintahan secara bersama. Tidak hanya itu, Desa Cikahuripan juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Desa wisata Cikahuripan memiliki daya tarik alam seperti Bukit Benteng Belanda, daya tarik sosial seperti kesenian sisiangaan, dan juga daya tarik buatan seperti kunjungan ke pabrik pengolahan mozzarella dan juga taman hidroponik. Desa Cikahuripan telah masuk ke dalam jejaring desa wisata atau Jadesta sebagai desa wisata maju. Dan di dalam website tersebut sudah ada paket-paket wisata yang bisa dipilih oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke desa nantinya. Desa wisata Cikahuripan ini diinisiasi oleh kelompok sadar wisata yang ada di desa, sehingga saat ini tempat-tempat wisata yang ada di desa ini dikelolanya oleh Pokdarwis. Dan juga untuk daya tarik wisata dikomersialkan ini oleh BUMDes. Jadi BUMDes ini melakukan promosi produk-produk unggulan yang ada di desa. Memang, walaupun terdapat potensi dan struktur pengelolaan di Desa Wisata Cikahuripan, akan tetapi Desa Wisata Cikahuripan masih tergolong ke dalam Desa Wisata Maju yang berarti belum mandiri. Pada laporan evaluasi kinerja pemerintah Desa Cikahuripan, diperlukan adanya peningkatan pengelolaan desa wisata melalui peran stakeholder. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti bagaimana peran antar stakeholder dalam pengelolaan desa wisata di Desa Cikahuripan. Penelitian ini kami lakukan untuk mencapai 3 sasaran. Yang pertama, teridentifikasinya profil desa wisata Cikahuripan. Yang kedua, teridentifikasinya peran stakeholder desa wisata Cikahuripan. Dan yang ketiga, terumuskannya strategi pengembangan desa wisata Cikahuripan oleh stakeholder desa wisata Cikahuripan. Tentunya kami melakukan wawancara kepada kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, bidang desa takut bencana, dan juga tentunya pemerintah desa. Jadi satu mengembangkan, membuat wisata,
Dia lebih ke sana sih, bimbingan ke masyarakat. Kalau di sini fokusnya ya bikin wisata. Bikin wisata. Guide juga. Jadi guide-nya. Terus ya ikut ngeprogram juga. Kalau kita kemarin di Pokdabis nyedain tempat camp di situ, terus buat lapangan gathering sama outbound, terus sama makan. Jadi memasarkan produk aja karena produk aja. Tempat wisatanya ada di wilayah yang memang rawan bencana, dan kalaupun misalkan ada bencana, berarti kami hadir gitu. Kami ada gitu. Itu aja sih. BPDes terutama mungkin kami kan menerima dana desa yang dari APBN. Di sana juga memang ada kaitan dengan desa wisata, terus dengan pariwisata desa gitu yang ditonjolkan. Beberapa tahun memang ada pengalokasian untuk di sana, tetapi lebih ke infrastruktur dan kegiatan pengembangan budaya. Kita itu terkendala dari pemasaran sebenarnya. Pemasaran sama manajemen, karena apa yang susah sebetulnya. Susah itu karena memang mungkin SDM di kita yang kurang terkait wisata. Manajemennya belum tersistem gitu. Jadi sekarang mah wisata tuh masing-masing aja gitu. Acuh ya, karena enggak, sebenarnya enggak. Cuman acuh. Karena kan ada tipikal juga yang baru sadar kalau sudah terjadi kan gitu. Kejadian baru, oh iya kan gitu. Belum, kebetulan beberapa kali emang ada permasalahan juga gitu pengelolaan di perhutani, kehutanan sosial, sama di desa juga ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dalam memenuhi sasaran pertama, yaitu teridentifikasinya profil desa wisata, maka kami melakukan analisis pasar wisatawan yang terdiri dari analisis daya tarik wisata dan mekanisme pemasaran. Melalui hasil analisis, didapatkan bahwa wisatawan Kabupaten Bandung Barat memiliki minat yang tinggi pada wisata buatan dan minat paling rendah pada wisata alam. Adapun Desa Cikahuripan hanya memiliki daya tarik wisata berupa wisata minat khusus dan wisata alam. Sehingga hal ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Cikahuripan untuk menarik wisatawan ke desanya. Selain itu, diketahui bahwa mayoritas wisatawan Kabupaten Bandung Barat memperoleh informasi terkait wisata melalui sosial media berupa Instagram. Namun, Desa Cikahuripan belum memiliki Instagram terpadu satu desa wisata, sehingga hal ini perlu dioptimalkan secepatnya. Kami melakukan analisis timeline untuk mengetahui waktu yang terbaik dalam pengembangan desa wisata. Pada tahun pertama dilakukan pengembangan pariwisata tingkat desa, dan pada tahun ketiga dilakukan pengembangan desa wisata edukasi, pertanian, dan budaya. Dengan realisasi pada 2024 akan dilakukan kegiatan promosi desa wisata melalui pagelaran seni dan budaya berbasis digital dengan anggaran sebesar 50 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan RKPDes, realisasi akan dilakukan dengan cara memfasilitasi produk desa unggulan dan memfasilitasi ciri khas desa yang memiliki nilai jual. Kami juga melakukan analisis kebijakan. Dari salah satu dokumen yang kami baca, yaitu RPJM Desa Cikahuripan tahun 2020, disebutkan bahwa desa wisata Cikahuripan ini masuk ke dalam program prioritas pembangunan Desa Cikahuripan tahun anggaran 2024. Menurut Sekretaris Desa, sebenarnya Desa Cikahuripan ini sudah ada rencana untuk mengembangkan desa wisata. Namun sayangnya keterlibatan dalam pengelolaannya ini masih ada keterlibatan dari perhutani, sehingga 100% tidak dikelola oleh desa. Kami melakukan analisis finansial. Salah duanya yaitu market sizing analysis dan cost benefit analysis. Pada market sizing diketahui bahwa Desa Cikahuripan mempunyai potensi pendapatan sampai sebesar 185 juta. Namun, menurut LRA Desa Cikahuripan 2023, hanya 50 juta saja yang dikucurkan oleh APBDes untuk membangun desa wisata. Nah, 50 juta itu masih hanya terdiri dari sekitar 1,7% saja. Padahal keuntungannya bisa mencapai 4 kali lipat lebih banyak daripada kos yang dikeluarkan.
Dalam memenuhi sasaran kedua, yaitu teridentifikasinya peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata Cikahuripan, kami melakukan analisis stakeholder. Yang pertama, stakeholder mapping. Yang kedua, stakeholder collaboration. Dan yang ketiga, alur kerjasama stakeholder. Oke, dimulai dari stakeholder mapping. Yang pertama ada pemerintah desa yang ternyata tidak punya peran banyak dan kurang memprioritaskan pengembangan desa wisata, sehingga ada di posisi low. Kemudian lembaga pendidikan yang berperan menghidupkan kembali desa wisata dan berpengaruh besar terhadap inovasi, akan tetapi karena adanya keterbatasan dana sehingga tidak cukup sustain. Makanya termasuk ke dalam high low. Kemudian ada badan usaha milik desa dan juga Destana yang punya interest besar terhadap pengembangan desa wisata melalui penyediaan produk souvenir dan fasilitas mitigasi bencana. Akan tetapi kekuatannya tidak cukup berpengaruh untuk membawa perubahan sehingga masuk dalam low high. Yang terakhir ada kelompok sadar wisata. Nah, ini merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dalam pengembangan desa wisata Cikahuripan, serta powernya cukup besar, yaitu tercipta beragam kolaborasi dan juga pembangunan sarana-prasarana, sehingga masuk dalam kategori high. Karena kelompok sadar wisata atau Pokdarwis mempunyai peran penting pada pengembangan desa wisata Cikahuripan, oleh karena itu, menurut teori dalam mata kuliah perencanaan wilayah dan perdesaan, hal ini termasuk pada pembangunan perdesaan secara bottom up atau desa membangun. Desa membangun berarti desa sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam indeks desa membangun, desa Cikahuripan termasuk pada desa maju, yang berarti secara ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi sudah sangat baik. Hal ini juga terlihat dalam pengembangan desa wisata Cikahuripan yang diinisiasi dan dikembangkan oleh kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, dan lembaga lainnya. Dan terakhir, dalam memenuhi sasaran ketiga, yaitu terumuskannya strategi stakeholder dalam pembangunan desa wisata, kami melakukan analisis SWOT TOW. Yang pertama, strength dan opportunity. Desa Cikahuripan dapat menggunakan kekuatan media sosial, berkolaborasi dengan BUMDes dan lembaga pendidikan, serta memperkuat infrastruktur. Hal tersebut untuk mengoptimalkan pasar serta pengalaman wisatawan. Pada bagian strength dan threat, strategi yang kami berikan yaitu memperkuat kolaborasi antar stakeholder dalam penggunaan teknologi digital sebagai sarana pemasaran terpadu desa wisata Cikahuripan untuk meningkatkan daya saing desa wisata. Untuk weakness dan threat, strategi yang bisa kami berikan adalah meningkatkan daya tarik yang dimiliki oleh desa, serta memperkuat kepercayaan, kapasitas, dan juga keselarasan antar stakeholder terkait sebagai dukungan dalam pengembangan desa wisata Cikahuripan. Dalam bagian weakness dan opportunity, kami memberikan strategi berupa pengembangan, promosi, dan pemasaran desa wisata yang inovatif dalam bentuk kerjasama dengan BUMDes dan lembaga pendidikan. Dari hasil analisis SWOT dan TOWS tersebut, kami memberikan satu rekomendasi yang cukup optimal untuk desa wisata Cikahuripan, yaitu Super App Desa Wisata. Super App Desa Wisata memiliki fitur untuk bisa melakukan proses kerjasama antar stakeholder dalam desa wisata Cikahuripan. Yang kedua, sebagai informasi desa wisata. Yang ketiga, sebagai wadah feedback dari wisatawan. Dan yang terakhir, tentunya sebagai promosi desa wisata dari mulai daya tariknya, produknya, dan lainnya. Dengan Super App ini, seluruh kepentingan desa wisata Cikahuripan dapat dilakukan secara efisien dan efektif hanya dengan satu aplikasi. Pada akhirnya, desa Cikahuripan memiliki potensi wisata yang melimpah dan bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Diperlukan kelembagaan yang kolaboratif dan terstruktur dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa wisata Cikahuripan secara optimal. Untuk mewujudkan hal itu, Super App adalah langkah yang strategis untuk mempromosikan desa wisata Cikahuripan secara luas dan efektif kepada para wisatawan. Oleh karena itu, kami berharap rekomendasi yang kami sampaikan dapat menjadi panduan dalam mengimplementasikan strategi pengembangan desa wisata Cikahuripan. Dengan penerapan rekomendasi yang tepat, kami yakin desa wisata Cikahuripan memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata yang mendunia. Lights will guide you home and ignite your bones. Saya Yedi
Ija. Saya Farhan. Saya Mutia. Saya Nisrina. Saya Kaulika. Terima kasih.